Pulang dari les sore itu, Sari tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Di balik pintu rumah yang sederhana, bukan tawa yang menyambut, tapi tangis dan kabar duka, ibunya pergi untuk selamanya. Dan sejak malam itu, rumah kecil mereka tak pernah benar-benar sepi lagi. Karena di setiap sudut gelap di balik lemari yang terbuka sedikit, ada sesuatu yang masih menunggu. Ini bukan sekadar kisah kehilangan, tapi tentang cinta yang belum sempat berpamitan dan bisikan dari alam lain yang tak ingin dilupakan. Langit Bandung sore itu menghitam pelan. Awan bergulung dan menggantung rendah di atas kampung kecil Cicadas. Di ujung gang sempit yang dikelilingi rumah-rumah semi permanen, langkah kaki Sari terdengar berat di atas paving basah. Sepatu sekolahnya kotor karena becek, dan tasnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia baru saja pulang dari les tambahan di sekolah. Tubuhnya lelah tapi tidak sebanding dengan perasaan yang akan segera menghantamnya. Begitu sampai di depan rumah, Sari langsung merasa ada yang tidak biasa. Pintu depan terbuka setengah, dan suara tangis terdengar lirih dari dalam. Ia menoleh ke kiri dan kanan berharap salah satu tetangga bisa memberi penjelasan, tapi tak ada siapapun. Dengan ragu ia melangkah masuk. "Bu?" panggilnya pelan, meski suara tangis itu sudah memberinya jawaban. Di ruang tengah yang sempit, Bu Yanti, tetangga dekat sekaligus sahabat ibunya, sedang memeluk Dina, adik perempuan Sari yang masih berusia 8 tahun. Di sudut lain, Bima, adik bungsunya yang baru 5 tahun, duduk diam dengan mata sembab, memeluk boneka kelinci usang. "Sari," suara Bu Yanti berat dan basah oleh tangis. "Ibumu, beliau sudah nggak ada." Sejenak, dunia terasa berhenti. Suara detik jam dinding mendadak begitu jelas. Sari berdiri mematung, sementara seluruh tubuhnya mendadak dingin. Ia ingin bertanya, ingin menyangkal, ingin menjerit, tapi tubuhnya terlalu lelah bahkan untuk menangis. "Kenapa?" "Kapan?" Suaranya tercekat. "Tadi siang, di rumah sakit, asmanya kambuh dan beliau nggak kuat lagi." Sari jatuh terduduk. Kepalanya menunduk, air mata akhirnya keluar. Ia baru saja kehilangan ayahnya 3 bulan lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Kini, ibunya menyusul. Dalam waktu singkat, rumah kecil itu kehilangan cahaya. Kehilangan suara lembut yang biasa menyanyikan Nina Bobo. Kehilangan wangi masakan ibu. Kehilangan segalanya. Malam itu turun dengan cepat. Hujan mulai turun gerimis, dan suara hujan di atap seng rumah menambah kesan suram. Setelah semua tamu yang datang melayat pergi, hanya Sari, Dina, dan Bima yang tertinggal di rumah itu. Bu Yanti menawarkan mereka menginap, tapi Sari menolak halus. Ia merasa rumah ini masih harus mereka jaga, dan ia tidak ingin adik-adiknya merasa semakin kehilangan. Di tengah malam, saat Dina sudah tertidur di atas kasur tipis di lantai, dan Bima meringkuk di pelukan Sari, angin malam berhembus melalui celah jendela yang tidak sempurna tertutup. Lampu sudah dimatikan, tapi Sari belum bisa memejamkan mata. Hatinya gelisah, pikirannya kacau, perasaannya mengatakan ada yang memperhatikan dari dalam kegelapan. Mata Sari melirik ke sudut kamar. Lemari pakaian besar milik ibunya, yang biasanya tertutup rapat, kini terlihat sedikit terbuka. Bayang hitam seperti bergoyang pelan di dalamnya. Ia menahan napas, mencoba memejamkan mata. Mungkin cuma bayangan. Bisiknya pada diri sendiri. Ia menggenggam tangan Bima lebih erat dan mulai melafalkan doa-doa yang biasa diajarkan ibunya. Ketika akhirnya tertidur, malam memberinya mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya berdiri di depan rumah, basah kuyup oleh hujan. Wajahnya pucat tapi senyum samar menghiasi bibirnya. Dari kejauhan terdengar suara lagu pengantar tidur yang dulu sering dinyanyikan Bu Rika, ibu mereka. "Tidurlah sayang." Malam telah larut,
Sari terbangun dengan keringat dingin. Ia melihat ke samping, Bima masih tidur. Tapi, ada hal lain. Lemari ibunya kini tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka. Namun di bawah pintu lemari itu, selembar kain putih seperti mengintip keluar. Kain kerudung ibunya. Sari terdiam, takut, tapi juga rindu. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seadanya dan mencoba membangunkan Bima. Tapi anak itu masih meringkuk di pojok, memeluk bonekanya erat-erat. "Kak, semalam ibu nyanyi lagi," gumamnya lirih. Sari membeku. "Hah?" Ibu nyanyi. Lagu yang sama. Dengar, aku nggak mimpi." Sari ingin menyangkal, ingin bilang itu tidak mungkin. Tapi dari ekspresi wajah Bima, ia tahu adiknya tidak berbohong. Dia senyum dari dekat lemari, tangannya melambai pelan. Lanjut Bima. Sari menelan ludah, ia melirik ke arah lemari. Kain putih itu sudah tidak terlihat, tapi hatinya tahu sesuatu memang belum selesai di rumah ini. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Sari duduk di ruang tengah sambil memandangi nasi yang hampir gosong di wajan. Bau hangusnya menyeruak, tapi pikirannya terlalu kacau untuk peduli. Bima masih melipat kaki di lantai, menatap ke arah lemari kayu tua yang tertutup rapat. Dina, yang biasanya cerewet dan suka menggambar di dinding rumah, hari itu hanya duduk memeluk bantal, wajahnya sayu. Sari berusaha menjaga ketenangan, tapi tubuhnya lelah, tidak hanya karena mengurus rumah dan adik-adiknya sendirian, tapi karena mimpi buruk semalam dan pengakuan Bima pagi tadi. Lagu pengantar tidur dari ibunya terus terngiang di kepalanya. Lagu itu, yang dulu terasa hangat, kini terdengar seperti bisikan dingin dari liang yang dalam. "Bu, aku kangen," bisik Dina pelan sambil menatap jendela yang dibasahi hujan. Sari menggenggam tangan adiknya. "Kakak juga, Din. Tapi kita harus kuat ya." Siang itu, setelah mengisi perut dengan seadanya, Sari memberanikan diri membuka lemari kayu peninggalan ibunya. Bau kapur barus bercampur wangi khas pakaian lama menyambutnya. Ia menggeser pakaian satu persatu. Daster bunga-bunga, kerudung biru muda, baju kerja lusuh. Semua masih tergantung rapi, seolah ibunya akan memakainya lagi besok. Di rak bagian bawah ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup cepat. Sebuah buku catatan kecil dengan sampul lusuh warna coklat. Di halaman pertama tertulis nama ibunya, Rika, dan tanggal-tanggal harian. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang adalah catatan terakhir. Bima sering bilang ada yang nyanyi malam-malam. Katanya suaranya kayak aku. Tapi aku tahu, aku nggak pernah nyanyi. Aku terlalu lelah. Sari menutup buku itu cepat-cepat. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah Bima yang masih duduk tenang di ruang tengah. "Bima, kamu yakin banget dengar ibu nyanyi malam tadi?" Tanyanya pelan. Bima mengangguk. Ibu senyum, nyanyi sambil nunjuk aku buat tidur lagi. "Tapi kakak nggak lihat ya?" Sari tak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Perasaan bersalah menyelimuti hatinya. Apa benar ibunya belum tenang? Apa ada yang belum tersampaikan? Malam pun tiba lagi. Langit masih tertutup awan, dan listrik sempat padam selama beberapa menit, membuat rumah kecil itu tenggelam dalam kegelapan. Sari menyalakan lilin di ruang tengah, satu-satunya sumber cahaya yang tersisa. Suara detakan jam dinding dan tetesan air dari atap bocor menjadi latar yang sunyi tapi mencekam. Bima dan Dina sudah dibaringkan. Sari duduk bersandar di dinding, menatap cahaya lilin yang menari. Tapi saat jarum jam melewati pukul 1 dini hari, suara itu terdengar lagi. "Tidurlah sayang, malam telah larut." Suara itu pelan, serak, dan datang dari arah lemari. Sari menahan napas. Tangannya langsung meraih senter kecil di dekat tikar.
Ia bangkit perlahan, berjalan pelan-pelan, langkahnya nyaris tanpa suara. Lemari itu sedikit terbuka lagi, hanya sekitar 2 jari lebarnya. Dengan tubuh gemetar, ia sorotkan cahaya senter ke celah itu. Tidak ada apapun, hanya pakaian-pakaian menggantung seperti biasa. Tapi, di antara celah baju, ada sesuatu yang menggantung. Sari menyibak baju itu pelan dan mendapati sebuah boneka kayu kecil tergantung dengan benang merah, seperti dijadikan jimat. Ia tak pernah melihat boneka itu sebelumnya. Seketika itu juga, lemari mengeluarkan bunyi berderit, seperti ditarik dari dalam. Sari mundur 1 langkah, senter hampir terlepas dari tangannya. Bruk, lemari tertutup sendiri. Lilin di ruang tengah tiba-tiba padam, seolah tiupan angin tak kasat mata mematikannya. Dalam kegelapan, Sari terengah-engah. Ia menoleh ke tempat tidur adik-adiknya. Bima masih tidur, tapi Dina menggeliat-geliat seperti sedang mimpi buruk. Suara tangis kecil keluar dari bibirnya. Sari segera menghampiri, mengguncang pelan tubuh Dina. "Dina, bangun sayang. Mimpi buruk, ya?" Dina membuka mata perlahan. Tapi, matanya kosong. "Jangan biarkan dia masuk, Kak," bisiknya lirih. Sari menatapnya, panik. "Siapa?" "Yang di lemari." Sari membeku. Dina terisak, lalu tertidur lagi seperti biasa. Seolah tak pernah mengatakan apapun, Sari duduk di samping adik-adiknya sepanjang malam. Tak berani menutup mata. Pagi harinya Sari membuat keputusan. Ia tidak bisa terus di rumah ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia butuh bantuan. Maka siang itu, setelah memandikan dan menyuapi Bima dan Dina, ia mengunci pintu rumah dan berjalan ke rumah Bibik Nani, adik dari almarhum ibunya, yang tinggal di kampung sebelah. Bibik Nani tinggal di rumah tua yang lebih besar, tapi sudah lama dikenal tetangga sebagai sosok tertutup dan agak misterius. Banyak yang bilang Bibik Nani punya ilmu dan suka menyepi di malam Jumat. Sari sendiri tidak terlalu dekat dengannya, tapi kini ia tidak punya pilihan lain. Sesampainya di rumah itu, Sari disambut dingin. Bibik Nani membuka pintu setengah, menatap keponakannya tanpa senyum. "Kamu datang bawa angin kematian, ya?" katanya datar. Sari mengerutkan dahi. "Maaf, Bik, kamu dan adik-adikmu sudah disentuh sama yang belum selesai. Masuklah, tapi jangan pernah buka jendela atau pintu kalau malam." Sari menelan ludah. Tidak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Ia dan adik-adiknya akan menginap sementara di rumah itu. Tapi malam-malam di sana ternyata jauh dari kata tenang. Rumah Bibik Nani berdiri di ujung jalan kecil yang jarang dilalui orang. Berlantai semen kasar, dindingnya berwarna pucat dengan cat mengelupas, seolah sudah lama tak disentuh. Angin sore yang lewat membawa bau tanah basah dan kayu lapuk dari belakang rumah. Sari memandangi pintu rumah yang terbuka perlahan, seakan menantangnya untuk masuk lebih dalam ke tempat yang menyimpan rahasia tua. "Masuk, tapi jangan banyak tanya. Kalau kalian dengar suara aneh, pura-pura nggak dengar aja," kata Bibik Nani sambil mematikan dupa yang ia taruh di dekat pintu. Sari mengangguk pelan, meski dadanya makin sesak. Ruangan tamu rumah itu hanya berisi 1 kursi bambu panjang, sebuah meja kayu penuh abu dupa, dan cermin besar di dinding kanan yang ditutup kain hitam. Sari melirik cermin itu sejenak, merasakan hawa dingin yang berbeda tiap kali ia mendekat. Dina langsung duduk di lantai, bersandar di lutut Sari, sementara Bima malah mengintip ke dalam ruangan lain yang lebih gelap. "Malam ini tidur di kamar tengah. Jangan buka pintu kalau mendengar ketukan," ujar Bibik Nani sambil menghidupkan lampu minyak. Sari hanya bisa mengangguk. Malam itu,
Hujan turun rintik-rintik. Rumah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan. Bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Sari tidur di tengah, Dina dan Bima di kiri kanan. Kamar yang mereka tempati sempit, hanya muat 1 tikar dan 2 bantal tipis. Atapnya rendah dan dindingnya terasa terlalu dekat, seolah menekan mereka dari segala arah. Menjelang tengah malam, Sari terbangun. Suara itu lagi. Tidurlah, tidurlah, anakku sayang. Tapi kali ini, suara itu tidak datang dari arah luar kamar. Bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam tembok. Sari menahan napas, tubuhnya kaku. Dina meringkuk di sampingnya, memegang lengan Sari erat-erat, matanya terbuka lebar. "Kak, suara ibu," bisik Dina dengan mata berlinang. Sari menggeleng. "Itu bukan ibu, Dina. Itu bukan," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Bima yang tadinya tidur, kini duduk perlahan, menatap tembok di seberang ruangan. "Dia nangis," ucap Bima Sari memandang tembok itu. Suara tangisan halus terdengar jelas seperti perempuan yang menangis sambil membisikkan nama anak-anaknya. Kadang samar, kadang sangat dekat seolah hanya dipisahkan 1 lapis dinding. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu kamar. 3 kali. Pelan, teratur, dan mengiris malam. Bibik Nani sudah memperingatkan, "Jangan buka pintu." Tapi Dina mulai menangis. Bima beringsut mendekat ke arah pintu seperti dalam pengaruh sesuatu. "Bima!" bisik Sari keras menarik adiknya mundur. Tok, tok, tok. Kali ini, suara ketukan disusul bisikan dari balik pintu. Bukan suara siapa-siapa, itu suara ibunya. "Buka pintunya sayang. Ibu dingin di luar. Kalian sendiri di dalam, biar ibu jaga." Air mata Sari langsung mengalir. Itu suara yang sama, lembut, penuh kasih sayang. Tapi ada sesuatu yang salah. Intonasinya terlalu tenang. Seperti kaset rusak yang diputar ulang. Tok! Ketukan menjadi lebih keras. Dina menjerit. Bibik Nani tiba-tiba muncul di depan pintu dari luar, membawa seikat daun kelor dan garam kasar. Ia menyiramkan garam ke lantai di depan pintu sambil membaca doa-doa dalam bahasa Sunda yang terdengar asing di telinga Sari. Pintu kamar bergetar, lalu, "Henning, jangan pernah tanggapi kalau suara itu datang. Dia bukan ibumu. Dia cuma pakai suaranya," ujar Bibik Nani tegas. Matanya merah, entah karena marah atau lelah. Sari menatap keluar pintu kamar. Di ujung lorong gelap ada bayangan samar berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat, tapi posturnya sangat mirip ibu. Keesokan paginya, langit mendung lagi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara anak-anak bermain seperti biasanya. Bibik Nani duduk di dapur, mengiris bawang sambil bercerita. "Dulu waktu ibu kamu masih kecil, rumah kita pernah dihuni sesuatu. Dia tinggal di lemari tua itu. Lemari warisan, kamu tahu kan? Yang sekarang di rumah kamu." Sari mengangguk perlahan. "Nenekmu dulu pernah kerasukan, dan sejak itu, lemari itu nggak pernah boleh dibuka malam hari. Tapi seiring waktu, orang lupa. Dan saat lupa, dia keluar lagi. Dia pakai suara orang yang paling kita sayangi untuk masuk lagi." Sari terdiam. Lemari itu, nyanyian itu, tangisan itu, semua bukan kebetulan. Bibik Nani lalu menatap Sari dalam-dalam. "Kalau kamu dengar nyanyian itu lagi, kamu harus berani nolak. Jangan kasih dia masuk, atau dia bakal ambil salah satu dari kalian." Sari merasa tenggorokannya mengering. "Ambil salah satu?" Bibik Nani tak menjawab. Tapi malam itu Sari tahu, rumah ini bukan tempat aman.
dan dia harus kembali ke rumah lamanya, menghadapi sendiri apapun yang bersembunyi di balik nyanyian itu. Di malam ketiga, suara itu kembali. Bukan di rumah Bibik Nani, tapi di dalam mimpi. Sari bermimpi duduk di depan lemari kayu yang terbuka setengah. Di dalamnya ibunya berdiri, separuh tubuhnya tenggelam dalam bayangan. Ia tersenyum, tapi senyumnya mengalirkan darah dari sudut bibir. "Bawa adikmu ke sini, sayang, biar ibu jaga." Sari terbangun sambil menjerit, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan saat ia menoleh ke sisi tikar, Bima tidak ada di tempat. Subuh masih jauh. Udara di rumah Bibik Nani kian dingin. Langit di luar pekat seolah menahan sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Sari duduk terpaku di atas tikar kosong. Matanya menatap tempat tidur adiknya yang kosong. Bima tidak ada. "Bima!" jerit Sari panik. Dina terbangun mendadak ikut menangis. Bibik Nani datang tergesa membawa lampu minyak. Dia nggak ada, Bi. Dia hilang. Sari hampir tersungkur. "Tenang dulu. Jangan panggil namanya keras-keras," tegur Bibik Nani sambil menggenggam pundak Sari. "Kalau dia mendengar namanya, dia bisa makin jauh di bawah." Sari gemetar. "Siapa yang bawa dia?" Bibik Nani tak langsung menjawab. Ia membuka lemari dapur dan mengambil selembar kertas bertuliskan doa, kemudian membakar kemenyan dan menaruhnya di atas mangkuk tanah liat. Kalau suara itu sudah masuk ke mimpi, itu artinya dia sudah bisa menyentuhmu lewat alam bawah sadar. Sekarang dia tidak hanya pakai suara ibumu, dia sudah menyerupainya. Dari arah belakang rumah, suara pintu kayu tua berderit sendiri. Sari langsung lari ke sana. Pintu terbuka perlahan ke arah kebun belakang, di mana hanya ada semak liar dan pohon kelapa tua. Dan di sana, di bawah pohon, Bima berdiri diam. "Bima!" Sari berlari, tapi langkahnya melambat ketika menyadari bahwa Bima tidak menghadap ke arahnya. Ia berdiri memunggungi Sari, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sari mendekat. "Bim, kamu ngapain di sini? Ayo masuk." Dingin. Bima menoleh perlahan, dan ketika matanya bertemu mata Sari, wajahnya terlihat kosong, tanpa ekspresi. Tanpa kedipan, ibu bilang mau ajak aku pulang. Di sana dingin tapi enak, ada kasur empuk, ada wangi bantal kita dulu. Sari menelan ludah. "Enggak, Bim. Itu bukan ibu. Ibu sudah tenang. Yang ini, yang datang itu bukan ibu." Bima menggeleng. "Ibu bilang kakak bohong." Dan dari balik semak di samping Bima, muncul tangan pucat membelai rambutnya dengan lembut. Jari-jarinya panjang, kukunya kuning dan retak. Suara nyanyian lirih mulai terdengar lagi. "Tidurlah, tidurlah, anakku manis." Sari mundur. Bibik Nani muncul mengayunkan dupa besar dan membaca ayat-ayat keras. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun dan debu beterbangan. Bima langsung terjatuh dan pingsan. Tangan pucat itu menghilang, dan suara nyanyian berhenti tiba-tiba. Bima belum sadar. Bibik Nani bilang dia belum sepenuhnya balik, masih ada bagian jiwanya yang ditahan. Satu-satunya cara, kembali ke rumah asal mereka, menghadapi makhluk itu di tempatnya muncul pertama kali. Sore itu juga, Sari, Dina, dan Bima yang digendong pulang ke rumah lama mereka. Rumah masih tampak seperti sebelumnya, sepi, lembab, dan penuh bayang-bayang. Tapi kini lebih berat. Udara terasa pekat seperti ada kabut tak kasat mata menutupi sudut-sudut ruangan. Lemari itu masih berdiri di pojok kamar ibu. Pintu sebelah kanan terbuka sedikit, seperti menunggu. Bibik Nani mulai membuat lingkaran garam di sekeliling tikar. Sari meletakkan Bima di tengah sementara Dina berpegangan erat pada kakaknya. Kalau suara itu datang lagi, jangan jawab, jangan lihat. Dan kalau dia keluar,
Kakak harus kuat, ujar Bibik Nani. Tengah malam, lemari itu bergetar pelan. Kret, suara engsel karatan mengerang. Dari celah pintunya, kabut tipis menyusup keluar. Lalu sebuah kepala perlahan muncul, wajah ibu. Senyum itu lembut, tapi matanya kosong, tanpa sorotan. Ia melangkah keluar perlahan, gaunnya masih gaun, rumah sakit, tapi kakinya melayang. Ibu, kangen kalian, ucapnya. Sari menutup matanya. Dina mulai menangis, tubuhnya menggigil. Bima sayang ibu ya? Tanya sosok itu sambil menunduk ke arah adiknya yang masih tak sadarkan diri. Bibik Nani menaburkan garam ke arah makhluk itu, tapi ia tertawa. Tawa rendah dan parau, bukan suara ibu. Apa kalian pikir? Cinta kalian bisa mengusirku? Aku sudah di sini lebih lama dari yang kalian kira. Lemari ini, dulu tempatku pertama kali diberi tubuh. Sari akhirnya berani membuka mata. Ibu kami sudah tiada, tapi kami gak akan biarkan siapapun pakai wajah ibu untuk menakut-nakuti kami. Lalu ia melangkah maju, berdiri di depan lemari. Ditariknya pintu itu sampai terbuka penuh, dan di dalamnya tak ada apa-apa, hanya kegelapan. Namun dari kegelapan itu terdengar suara nyanyian yang sangat pelan. Anakku sayang, tidur dalam tenang. Sari menggenggam liontin ibu yang masih ia simpan. Ia mendoakan dengan suara gemetar, menyebut nama ibu sambil menangis. Lalu, semua berhenti. Kabut menghilang. Angin reda. Bima batuk pelan, lalu membuka matanya. Kak, ibu. Ibu peluk aku tadi. Sari mengangguk, meski air matanya tak berhenti mengalir. Ya Bima, ibu sayang kita. Tapi ibu udah tenang. Sekarang tugas kita saling jaga satu sama lain. Beberapa minggu berlalu. Rumah itu akhirnya dijual. Mereka tinggal bersama Bibik Nani untuk sementara. Tapi malam terakhir di rumah itu, Sari menyalakan satu lilin di kamar ibu. Dina dan Bima duduk di sampingnya. Malam hening. Tak ada suara lagi dari lemari. Tapi tepat jam 2 pagi, angin bertiup, masuk dari jendela. Lilin berkedip dan selama beberapa detik, Sari melihat bayangan ibu berdiri di pojok ruangan, tersenyum. Kemudian lenyap perlahan bersama cahaya. Sejak malam itu nyanyian itu tak pernah terdengar lagi. Namun di hati Sari setiap malam ia tetap membisikkan lirik itu. Bukan karena takut, tapi untuk mengingat satu hal. Cinta seorang ibu tak akan pernah benar-benar pergi. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang menyakitkan. Tapi di balik duka, ada kekuatan yang tumbuh diam-diam dalam hati yang terluka. Sari tidak hanya kehilangan ibu. Ia kehilangan pelindung, tempat bersandar, dan sosok yang selalu menyanyikan lagu pengantar tidurnya. Namun dari kegelapan itu, ia bangkit. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk adik-adiknya. Demi cinta yang tak pernah mati. Karena kasih seorang ibu tetap hidup dalam doa, dalam kenangan, dan dalam senandung yang tak pernah benar-benar hilang. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jika kamu pernah merasakan kehilangan atau sedang merindukan seseorang, semoga cerita ini menjadi pelukan hangat untuk jiwamu. Bagikan di komentar siapa orang yang paling kamu rindukan hari ini. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.